1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11, saudara. Saya baca ayat yang pertama, saudara-saudara sekalian, ayat yang kedua, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-11. Saya pertama terlebih dahulu, ayat yang pertama. Sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, serta seperti kepada anak yang lahir sendiri. Sebab akulah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, karena aku telah menganiaya jemaat Allah. Tapi katakan kepada Allah, aku adalah sebagaimana Anda sekarang, dan kasih yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Mari kita menundukkan kepala kita berdoa. Atas anugerah Tuhan kami ada sebagaimana kami ada ya Tuhan sekarang, baik pribadi kami maupun komunitas Emery Tokyo yang telah Tuhan bentuk. Ya Tuhan, kalau bukan karena anugerah dan belas kasihan Tuhan, maka kami adalah orang yang terhilang, orang yang tetap hidup dalam kecemaran. Tetapi atas anugerah dan belas kasihan Tuhan, kami boleh menerima kelepasan. Hidup kami diperbarui hari demi hari. Hidup kami memiliki arah. Dan atas masa lalu kami bukan lagi melihat akan hal yang memalukan sehingga membuat kepala kami menunduk malu. Tapi kami boleh melihat Kristus yang disalibkan menggantikan kami manusia yang berdosa. Dan atas anugerah itu ya sekarang, kiranya kami boleh Tuhan teguhkan. Kiranya Tuhan boleh terus ubahkan. Kiranya Tuhan terus boleh dorong kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Kami memohon untuk kami boleh mengerti pimpinan Tuhan yang boleh Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, sekali lagi saya bacakan ayat yang ke-10 dari terjemahan baru 2. Jadi kita akan seterusnya ke depan akan pakai terjemahan baru kedua, karena terjemahannya lebih tepat ya. Dan saya bacakan, kita akan jadikan ini ayat hafalan kita ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Namun karena anugerah Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang, dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berdiri di titik yang istimewa. Titik apa? Bukan sekedar menyelesaikan tahun ke-7 yang telah Tuhan berikan di waktu-waktu lalu. Tetapi kita berhenti sejenak di momen ini untuk melihat ke belakang. Lalu kita memandang ke depan. Kita lihat ke belakang. Karena begitu banyak kasih setia Tuhan. Begitu banyak anugerah Tuhan. Dan kita perlu hitung satu per satu semua berkat Tuhan itu.
yang sudah menuntun jemaat ini sehingga ada saat ini. Dari awal yang kecil, dari pertemuan-pertemuan pertama, di ruang-ruang yang sempit, yang harus bawa koper, bawa keyboard, pasang lagi, mikirin lagi pakai alat-alat yang belum ada Zoom, belum internet pada saat itu. Bahkan juga pernah satu waktu kita mau ibadah minggu, karena kesalahpahaman daripada tempat yang sewa, gemboknya belum kebuka. Orang tunggu, kita mau ibadah nggak bisa ibadah, masih tergembok di sana. Sehingga ibadah pun akhirnya harus tertunda ya. Kita ngalami peristiwa-peristiwa seperti itu. Ngalamin hujan, ngalamin salju, dan harus pindah-pindah dan angkat barang, masukin barang, rapiin ke gudang, dan berbagai halnya. Hingga kemudian akhirnya kita sekarang juga bisa berdiri di tempat ini, dan boleh Tuhan terus berikan pertumbuhan, dan kemudian gereja boleh berdiri di tengah kota besar yang bernama Tokyo ini. Kalau saudara lihat pelayanan dari Rasul Paulus, dia mulai dengan kota yang besar. Dari kota yang besar baru kemudian ke kota-kota yang lain. Nah, itu kita boleh melihat pimpinan Tuhan yang di belakang. Tapi kita juga harus lihat yang ke depan. Karena panggilan Tuhan belum selesai. Dan kita tidak dipanggil sekedar adanya kita pada saat ini. Dan kita biarkan. Kita dipanggil untuk terus bertumbuh dalam anugerah dan melayani dengan setia. Saudara-saudara, pertumbuhan itu tidak otomatis. Orang tua yang tidak bertanggung jawab akan membiarkan anaknya hanya sekedar mengisi makanannya, minumannya. Orang tua yang tidak bertanggung jawab, apalagi yang lebih tidak bertanggung jawab pun itu tidak dipikirkan. Adalah anugerah Tuhan kalau saudara diberikan orang tua yang memikirkan makanan minuman, memikirkan pakaian, memang itu hal yang esensial dan tanggung jawab daripada orang tua. Terlebih lagi membawa setiap anak-anak dan keluarganya untuk takut akan Tuhan. Saudara, kita bisa makin tua. Pertumbuhan itu tidak otomatis, perlu diusahakan, perlu didorong, perlu adanya namanya pendidikan. Kita bisa makin tua tetapi bukan makin serupa Kristus. Kita bisa semakin aktif di gereja dengan pertambahan usia, tetapi tanpa adanya kekuatan dari anugerah Tuhan. Itu sebabnya kita butuh untuk merenungkan bagian daripada 1 Korintus 15 ini. Di pasal ini Paulus bicara soal Injil. Soal kebangkitan Kristus. Dan akhirnya soal dirinya sendiri. Ini terdengar negatif. Tapi Paulus ketika mengatakan hal ini bukan hal yang negatif. Hal yang positif apa yang Tuhan kerjakan. Dari yang tadinya seorang penganiaya gereja, dia kemudian diubahkan oleh Tuhan sepenuhnya. Dan itu atas anugerah Tuhan. Dan itulah pusat tema kita hari ini. Anugerah Tuhan yang mengubahkan. Anugerah yang membuat Paulus kemudian berkata di ayat yang ke-10. Namun karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan dari anugerah itu saudara, maka lahirlah pelayanan yang setia. Bukan karena dia hebat, bukan karena dia kuat, tetapi karena anugerah yang menyertai Paulus. Maka oleh sebab itu saya ajak jemaat semua di tempat ini untuk bersama kita melihat bagaimana anugerah Allah bekerja dalam hidup Paulus. Dan bagaimana anugerah yang sama itu juga bekerja dalam hidup kita hari ini. Hari ini kita akan belajar 3 daripada kuasa anugerah. Ini mudah dihafal. Saudara hafalkan. 3 kuasa anugerah. Pertama, anugerah meneguhkan dasar gereja. Ya, anugerah meneguhkan dasar gereja. Kedua, anugerah mengubah hidup. Ketiga, anugerah menggerakkan kesetiaan. Jadi 3 ya. Anugerah meneguhkan. Anugerah mengubahkan. Anugerah mendorong, menggerakkan kesetiaan.
Coba sama-sama ya kita katakan saudara. Pertama, anugerah meneguhkan. Kedua, anugerah mengubahkan. Ketiga, anugerah menggerakkan. Pertama saudara, anugerah meneguhkan dasar gereja. Ayat yang pertama Paulus katakan, sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Saudara-saudara, Paulus membuka bagian ini dengan satu hal yang sangat penting sekali dan paling penting. Injil. Injil. Bukan program gereja. Bukan karunia rohani. Bukan pengalaman pribadi. Tetapi Injil yang benar. Ini bukan ajaran tambahan. Ini adalah dasar yang membuat jemaat bisa berdiri teguh. Tanpa Injil, semua yang kita bangun akan rapuh. Sebentar tertiup oleh angin dan lalu. Apa itu Injil? Paulus jelaskan di ayat yang ketiga dan keempat. Dia katakan bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia datang 2000 tahun yang lalu. Ini bukan mitos. Ini adalah kenyataan yang terjadi di dalam sejarah yang disampaikan turun-temurun. Saudara, kalau lihat dengan detail perkataan Paulus, kalau saudara lihat dengan detail perkataan Yohanes, saudara akan tahu bahwa setiap kata dan kalimat yang dituliskan ini bukanlah yang dibuat-buat. Manusia berusaha untuk membangun, melebih-lebihkan apa yang terjadi. Tetapi Yohanes katakan apa? Apa yang aku tuliskan di sini ini baru bagian yang kecil. Kalau mau tuliskan semuanya, kitab ini nggak akan muat akan apa yang Kristus lakukan. Sementara dunia berusaha membesar-besarkan lalu membuat karangan. Lalu berpikir pada umumnya manusia, wah ini mitos, ini mitos, ini mitos. Dan menganggapnya juga bahwa Alkitab adalah mitos. Tidak. Firman Tuhan menyampaikan kepada kita Injil. Karya Tuhan dari sebelum dunia diciptakan. Sampai kemudian dia datang kembali. Maranatha. Kita boleh bersama dengan dia. Injil adalah pernyataan kasih karunia Allah. Sekali lagi saudara. Injil adalah pernyataan kasih karunia Allah. Bukan manusia yang mencari Allah. Nggak ada seorang pun mau mencari Allah. Kalaupun mau Allah karena saya mau mendapat sesuatu. Saya mau sembah karena saya mendapatkan untung. Saya mau menyembah karena saya tidak mendapatkan penganiayaan. Atau mungkin ditangkap. Atau karena apapun. Kalau enggak, saya buang Allah. Tidak. Tetapi ya karena anugerah dan belas kasihan Tuhan. Bukan kita yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan mau datang dalam Kristus untuk mati menggantikan kita. Bukan usaha kita naik ke surga. Nggak ada yang mampu. Tapi Yesus turun dari surga ke dunia untuk menanggung murka Allah bagi kita. Dan bukti dari semua itu bahwa dia tidak bersalah dan berdosa, dia bangkit. Dia menang atas dosa dan maut. Dan ini bukan sekedar kebenaran untuk orang yang baru percaya. Ini adalah kebenaran utama yang jadi dasar seluruh gereja. Sekali lagi saudara. Ini adalah kebenaran utama yang jadi dasar seluruh gereja. Kita tidak pernah boleh tinggalkan pemberitaan ini. Injil. Bahkan ketika pelayanan kita makin besar, makin kompleks. Bahkan ketika pengalaman kita makin dalam. Tanpa Injil kita bisa bertumbuh dalam kesibukan. Perhatikan ya.
Tanpa Injil, kita tetap bisa bertumbuh, tapi bukan dalam anugerah, dalam kesibukan. Kita bertumbuh dalam kesibukan, bukan di dalam Kristus. Saudara-saudara, di zaman ini banyak gereja-gereja kelihatan kuat. Kelihatan kuat, tetapi bukan berdiri di atas Injil. Mereka berdiri di atas motivasi. Berdiri di atas pengalaman-pengalaman emosional. Berdiri di atas tuntutan moral. Juga bahkan mereka berdiri di atas janji berkat jasmani. Mobil, rumah, emas. Tapi saudara, itu semua bukan Injil. Itu semua bukan Injil. Injil bukan kabar bahwa kita bisa jadi lebih baik. Injil adalah kabar bahwa Kristus sudah jadi pengganti kita. Sekali lagi, Injil adalah kabar baik bahwa Kristus sudah jadi pengganti kita. Kita yang harusnya mati, tapi kemudian beroleh hidup. Bayangkan sebuah rumah, saudara, fondasinya itu nggak kelihatan. Tapi kalau gempa datang, goncangan datang, yang menentukan suatu bangunan itu selamat atau hancur itu bukan warna cat dari bangunan itu. Yang menentukan bukanlah berapa tingkat bangunan itu dibangun, walaupun begitu besar dan megahnya. Yang menentukan apa? Fondasinya. Yang menentukan fondasinya. Di Jepang kita tahu artinya fondasi karena tanah ini bisa berguncang. Sering kali berguncang. Dan hanya bangunan yang fondasinya kuat yang bisa tetap berdiri. Begitu juga saudara dengan gereja yang akan tetap berdiri. Bukan yang punya banyak aktivitas. Bukan yang didekor dengan pernak-pernik. Tetapi yang berdiri di atas Injil Kristus. Tidak ada yang lain. Ini terus kita beritakan. Ini yang menjadi sentral di dalam seluruh kegiatan kita. Itulah yang Paulus tekankan di ayat yang kedua. Melalui Injil itu kamu diselamatkan. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Asal kamu teguh berpegang padanya. Artinya bukan cukup pernah dengar Injil. Oh, Yesus sudah mati dan saya diselamatkan. Tapi harus terus berpegang. Terus berakar. Terus diingatkan. Manusia yang sering lupa ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita bersyukur untuk ulang tahun ke-7 daripada Emery Tokyo. Tetapi mari kita bertanya, apa yang jadi fondasi kita? Apakah Injil Kristus yang disalibkan dan bangkit? Atau rutinitas gereja? Apakah anugerah Allah atau prestasi pelayanan? Ketika ngeliat foto-foto, video-video. Anugerah meneguhkan kita kembali ke dasar. Dan dasar itu bukan siapa kita, tetapi siapa Kristus. Bukan siapa kita, tapi siapa Kristus. Kalau ngomong begini, siapa kita? Apakah ada yang layak mengatakan bahwa, nih lihat masa lalu saya seperti apa? Satu persatu kita akan dibuat tertunduk dan malu karena dosa kita. Tetapi karena anugerah Tuhan untuk kemudian menyatakan dan boleh melihat siapakah Kristus. Dan ini yang boleh terus kita pegang. Kiranya di tahun ke-8 dan seterusnya, Emery Tokyo makin berdiri di atas satu hal. Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita dan telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan di atas Injil itu kita berdiri. Bukan karena kehebatan kita. Karena kita berdiri karena anugerah mengokohkan dasar gereja. Anugerah meneguhkan dasar gereja. Kedua, saudara, anugerah mengubah hidup. Paulus katakan di ayat yang 9 dan 10a.
sebab aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul karena aku telah menganiaya jemaat Allah. Namun karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Saudara-saudara, setelah menjelaskan dasar Injil, Paulus langsung bicara tentang siapa dia. Dia nggak mulai dengan aku seorang rasul. Aku adalah murid Gamaliel. Dia nggak mengatakan itu di sini. Dan dia tidak mulai dengan bicara betapa hebatnya dia, tekunnya dia, taatnya dia. Tidak. Tapi dia mulai dari mana? Dia mulai dari aib hidupnya. Aku menganiaya jemaat Allah. Aku tidak layak. Aku yang paling hina. Saudara, ini bukan kerendahan hati palsu, saudara. Sering orang kadang pakai kata-kata yang kayak merendahkan hati tapi sedang mengangkat dirinya. Paulus tidak dengan merendahkan diri yang palsu. Ini adalah kesadaran akan dosa. Perhatikan, ini kesadaran akan dosa. Paulus tahu siapa dia dulu. Dia hafal Taurat. Dia kuat dalam Taurat. Tapi hatinya kosong. Dia taat hukum. Tapi dia benci Kristus. Bahkan waktu Stefanus dirajam dengan batu, dia berdiri di sana. Dia hadir di sana. Dia menyetujui pembunuhan itu. Jadi saudara, kalau Paulus bisa berubah, itu bukan hasil pertumbuhan alami. Itu adalah mujizat anugerah. Saudara-saudara, mari kita jujur. Banyak orang pikir Injil itu cuma Tuhan ampuni dosaku lalu aku jadi orang baik. Selesai. Tuhan ampuni dosaku dan sebentar berpikir bahwa langsung hidup bisa langsung bersih dan suci. Langsung dipakai oleh Tuhan. Dengan besar dan hebat. Tetapi saudara, memang betul Tuhan ampuni dosa dan Tuhan ubah. Tuhan hidupkan, Tuhan ubah, Tuhan kembangkan, Tuhan kuduskan, Tuhan latih. Tetapi saudara, Injil sejati itu lebih daripada itu. Injil sejati itu lebih daripada itu. Injil menyatakan siapa kita. Pendosa yang layak binasa. Injil menyingkap hati kita. Betapa rusaknya manusia. Injil menghancurkan kesombongan yang mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan diri sendiri kecuali Kristus saja yang bisa. Sekali lagi saudara, Injil menyatakan siapa kita yang adalah pendosa yang layak binasa. Injil menyingkap hati betapa rusaknya manusia. Injil menghancurkan kesombongan bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan diri sendiri. Saudara, apakah kita masih merasa tidak layak? Tuhan, saya nggak layak. Atau justru ketika memperingati hari ulang tahun ke-7, kita mulai berasa saya cukup baik. Saya cukup aktif. Saya cukup rohani. Coba lihat dibandingkan orang-orang yang baru datang. Kamu tahu apa? Saudara, Injil hanya masuk ke hati yang hancur. Dan anugerah hanya dicari oleh orang yang sadar dia berdosa. Injil hanya masuk ke hati yang hancur. Anugerah hanya dicari orang yang sadar dia berdosa. Paulus tahu dia nggak layak. Paulus tahu dia orang berdosa. Dia bukan netral. Dia musuh Injil. Dia pendosa. Tetapi anugerah tidak hanya menghapus masa lalu. Tapi anugerah membentuk masa depan. Perhatikan. Anugerah tidak hanya menghapus masa lalu kita yang gelap. Tetapi anugerah Tuhan membentuk masa depan kita. Itulah sebabnya dia berkata, ayat ke-10, namun karena anugerah Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Itu bukan dengan keangkuhan dan kesombongan dia mengatakan hal ini. Saudara-saudara, ini adalah pengakuan yang sangat dalam. Kalimat ini bukan teologi kering yang gak ada artinya. Ini adalah kesaksian hidup yang dialami oleh Paulus karena hidupnya diubah total karena anugerah ini. Dari pembunuh jadi pemberita. Dari penindas jadi rasul. Dari penghancur jemaat jadi pendiri jemaat. Itulah sebabnya kalau hari ini ada jemaat yang dulu hidupnya liar.
Kalau ada saudara yang dulunya hidup liar, sekarang setia hadir. Itu anugerah. Kalau dulu malas pelayanan, sekarang tekun berdoa. Itu anugerah. Kalau dulu hatinya keras, sekarang waktu bernyanyi bersama dalam ibadah bisa terharu dan menangis. Itu anugerah. Yang dulunya kita pikir, lagu apa ini? Jangan bangga pada diri. Jangan bilang saya berubah karena saya serius. Saya berubah karena saya mau. Tetapi saudara katakan, saya berubah karena anugerah Allah. Saya berubah karena anugerah Allah. Karena Injil bukan hanya menghapus masa lalu kita yang gelap, tetapi Injil juga mentransformasi hidup kita. Dosa sebesar apapun tidak bisa menghalangi anugerah sebesar ini untuk diberikan kepada kita. Di mana Tuhan boleh memandang kita, membentuk kita, menebus kita. Saudara, ketiga, anugerah menggerakkan kesetiaan. Setelah anugerah mengokohkan atau meneguhkan, kemudian anugerah mengubahkan. Ketiga, anugerah menggerakkan kesetiaan. Ayat ke-10b mengatakan, dan anugerahnya yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras dari mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Saudara, perhatikan baik-baik dari perkataan Paulus ini. Setelah Paulus menyadari siapa dia itu dulu, dan kemudian dia mengakui bahwa semuanya karena anugerah Tuhan, dia tidak berhenti di sana. Dia tidak duduk diam. Dia tidak berkata, ya saya ini penerima anugerah. Ya sudah, cukup bersyukur saja. Nggak usah repot-repot pelayanan. Tidak. Perhatikan saudara. Anugerah yang sejati membuat kita bergerak. Anugerah yang sejati membuat kita bergerak. Anugerah yang sejati mendorong kita. Saudara, Paulus katakan, ayat 10b, aku telah bekerja lebih keras dari mereka semua. Ini bukan sombong loh. Karena langsung dia tambahkan, tetapi bukannya aku bisa melakukan semua ini, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Artinya, anugerah bukan alasan untuk malas, tetapi bahan bakar untuk kesetiaan. Sekali lagi, anugerah bukan alasan untuk kita berdiam dan malas, tetapi anugerah adalah bahan bakar untuk kesetiaan. Saudara, ada dua ekstrim berbahaya yang dialami oleh mayoritas orang Kristen. Pertama, berpikir bahwa kita kerja keras demi membuktikan diri. Atau arti lainnya adalah melupakan anugerah. Sekali lagi ya, ini ekstrim yang berbahaya ya. Kiranya setiap pelayan, setiap pengurus boleh lihat akan hal ini. Dan setiap kita pelayan dan pengurus yang akan datang kemudian pun boleh ingat hal ini. Ini ekstrim yang berbahaya adalah pertama, yang punya pikiran, kita bekerja keras, saya bekerja keras. Tapi tujuan adalah untuk pembuktian diri. Dan artinya ini adalah melupakan anugerah. Yang kedua, ekstrim yang yang bahaya juga. Kita bicara anugerah. Tuhan sudah mati dan menebus dosa saya. Kita bicara anugerah. Oh, Tuhan baik ya, tolong saya. Tuhan baik ya, menyelamatkan saya. Tuhan baik telah menghapus dosa saya. Tetapi saudara, akhirnya tidak melakukan apa-apa dan duduk diam. Paulus menolak kedua-duanya daripada ekstrim bahaya ini. Dia sadar. Dia berkata, saya sudah diampuni. Saya sudah diselamatkan. Saya dipakai Tuhan. Maka satu-satunya respon yang layak adalah saudara, bekerja, melayani, setia sampai akhir. Ini tanda anugerah yang tidak sia-sia. Orang yang diberi anugerah maka kemudian memberikan dirinya.
Bukan untuk menyelamatkan diri, tetapi karena sudah diselamatkan. Bukan untuk dikasihi Tuhan mereka melakukan dengan setia suatu pelayanan, tetapi sudah dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi ya, bukan untuk menyelamatkan diri, tapi karena sudah diselamatkan. Bukan untuk dikasihi Allah, tetapi karena sudah dikasihi. Saudara-saudara, Emery Tokyo ulang tahun yang ke-7. Tuhan sudah pelihara sampai tahun yang ke-7. Tuhan sudah tambahkan orang. Tuhan sudah kuatkan jemaat. Dan sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita mau jadi bagian dari pekerjaan Tuhan ke depan? Apakah kita mau kasih diri, kasih waktu, kasih tenaga untuk pekerjaan Tuhan? Kalau kita sudah menerima anugerah, sekali lagi saudara, kalau kita sudah menerima anugerah, jangan simpan untuk diri sendiri. Bangun, kerja, layani, bukan dalam kekuatan sendiri, tetapi sebagaimana Paulus katakan dalam 1 Korintus ini, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Inilah kuasa anugerah yang ketiga, anugerah yang menggerakkan kesetiaan. Melayani bukan karena kuat, saya hebat. Melayani bukan karena saya punya ini, punya itu, punya talenta ini, punya talenta itu. Bukan. Tapi melayani karena anugerah yang terus bekerja di dalam kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 7 tahun itu bukan waktu yang pendek ya. 7 tahun. Banyak ratap tangis, banyak suka juga di dalamnya. Banyak kegagalan, tetapi juga melihat kasih setia Tuhan. Mungkin di dalam keluarga banyak pertengkaran, tapi lihat juga ada belas kasihan Tuhan. 7 tahun bukan waktu yang pendek, tapi juga bukan waktu yang panjang. Bukan 40 tahun, bukan 50 tahun. Yang penting bukan berapa lama kita bertahan, tetapi saudara, apa yang menopang kita? Dan siapa yang menuntun kita ke depan? Yang penting, siapa yang menuntun kita ke depan? Hari ini saudara, firman Tuhan telah mengingatkan kita anugerah meneguhkan dasar gereja. Injil Kristus, bukan kekuatan manusia. Anugerah mengubah hidup dari musuh Allah menjadi hamba Injil. Anugerah menggerakkan kesetiaan, bekerja, melayani, dan taat sampai Maranatha. Maka hari ini bukan soal melihat ke belakang saja, tapi juga kita melihat ke depan. Kita melihat ke belakang, kita mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan kerjakan, atas pemeliharaan Tuhan hingga saat ini. Tapi kita juga melangkah, kita melihat, kita memandang ke depan. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan jumlah jemaat yang semakin bertambah, tapi dengan satu hal, anugerah yang sama yang telah memperlengkapi gereja Tuhan sepanjang masa bekerja juga di dalam kita. Saudara-saudara, mari kita lihat ke salib. Di sanalah dasar anugerah kita. Dan dari sana kita hidup, kita bertumbuh, dan kita melayani. Paulus berkata, namun karena anugerah Allah aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Karena itu cukup untuk Paulus. Dan itu juga cukup untuk kita. Anugerah Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita di tahun yang ke-8 nih. Kita langkah sebentar lagi masuk ke tahun yang ke-8 daripada Emery Tokyo. Dan seterusnya 9, 10, 11, 12. Kita bangun hidup dan pelayanan bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan anugerah. Tetap berpegang pada Injil. Jangan pernah lupa, saudara, kita semua ini adalah orang berdosa yang diselamatkan hanya karena anugerah. Dan jangan biarkan anugerah itu sia-sia. Kalau hari ini saudara merasa lemah, datanglah kepada anugerah itu. Kalau hari ini saudara merasa kering,
Berpeganglah pada Injil yang menyegarkan itu. Dan kalau hari ini saudara mau dipakai, berdoalah, ya Tuhan, pakailah aku. Jadikan aku saksi anugerah-Mu sampai akhir hidupku. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas Injil yang sejati, atas kasih karunia yang menyelamatkan, dan atas gereja yang boleh berdiri di atas-Mu. Kami bersyukur untuk Emery Tokyo atas tahun-tahun yang telah Tuhan pelihara, dan untuk jemaat yang Tuhan kumpulkan. Kiranya kami tetap rendah hati, kiranya kami tetap setia, kiranya kami tetap melayani karena anugerah-Mu. Dan ketika kami lemah, ketika kami lelah, ingatkan kami bahwa kuasa yang menyertai Paulus juga adalah kuasa yang menyertai kami hari ini dan ke depan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin.